Prestasi Jokowi dalam situasi pandemi corona saat ini. Dari sekian presiden yang ada selama ini di Indonesia, baru kali ini penulis merasa bangga di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Mungkin karena penulis merasa terlibat secara emosional sejak pemilihan presiden tahun 2014 silam dan juga pada Pilpres 2019 lalu. Sejak tahun 2014, begitu banyak isu dan fitnah keji yang dilontarkan oleh lawan politik kepada Jokowi, bahkan sampai detik ini masih ada saja orang *mu yang percaya dengan isu dan fitnah tersebut. Tapi biarlah mereka berbuat sesuka hati untuk memuaskan jiwa mereka yang sudah sakit sejak tahun 2014 silam. Yang jelas mereka tidak akan bisa melawan ketetapan Tuhan bahwa Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang sah dan sedang menjabat selama 2 periode. Sejak pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, beliau banyak melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia, jadi jangan heran jika banyak desa yang sudah menderita kegelapan puluhan tahun akhirnya bisa menikmati listrik, menikmati jalan aspal yang mungkin hanya mimpi bagi mereka nun jauh di pelosok Nusantara selama ini, jalan tol yang mempermudah akses perjalanan. Belum lagi pelabuhan, bandara dan fasilitas publik yang sudah dibangun, direnovasi sehingga membuat kita berdecak kagum. Penulis tidak mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sudah 100% maksimal, tapi setidaknya kita sudah melihat ada niat baik yang sudah dan sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia selama ini. Tidak seperti sebelumnya yang meninggalkan warisan proyek untuk rakyat Hambalang. Prihatin sekitar 2 bulan setelah Presiden Jokowi ditetapkan sebagai Presiden Indonesia yang sah, beliau sudah mendapatkan penghargaan internasional sebagai Asian of the Year 2019 dari The Straits Times Singapura dan wajah beliau terpampang di halaman depan dengan keterangan Respected Leader at Home and Abroad. Beliau dianggap pantas mendapatkan penghargaan tersebut karena dianggap memiliki ketangkasan dalam menghadapi dan memimpin rumitnya persoalan, baik yang terjadi di dalam ataupun di luar negeri. Ide beliau yang merintis gagasan The ASEAN Outlook bersama negara Indo-Pasifik pada November tahun 2018 mampu menghidupkan ekonomi yang lesu, memberantas korupsi yang merajalela, hingga menangani peningkatan ekstremisme di Indonesia. Sumber dan pada tanggal 20 Oktober tahun 2020 ini, genap 1 tahun usia kepemimpinan Presiden Jokowi. Meskipun saat ini hampir seluruh dunia termasuk Indonesia sedang melawan virus corona dan dampaknya terhadap ekonomi, toh ini tidak membuat Presiden Jokowi untuk tetap membangun infrastruktur di Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 2020 lalu, Presiden Jokowi meresmikan Yogyakarta International Airport (YIA), disertai dengan pengoperasian Menara Airnav Indonesia dan sistem peringatan dini tsunami. Sumber bahkan pada bulan yang sama, Presiden Jokowi meresmikan jalan tol pertama di Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Sumber itulah sebagian kecil prestasi yang masih sedang dan terus dilakukan demi anak cucu kita kelak, dan mirisnya masih ada saja yang mencaci maki beliau. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin telah berupaya meningkatkan perekonomian dan investasi sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2019. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat BPP HIPMI yang bernama Mardani Hamaming juga mengatakan jika peningkatan investasi dan ekonomi terlihat saat Omnibus Law disahkan. Ada kemajuan peningkatan dalam indeks kemudahan berusaha dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri menargetkan pencapaian investasi tahun 2020 sebesar lebih dari Rp880 triliun atau sekitar 11% lebih tinggi dibanding 2019, ujar Maming. Terkait Omnibus Law, Maming mengatakan jika UU tersebut untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia. Mereka yang tadinya mengurus perizinan panjang dan berbelit nanti cukup lewat 1 pintu saja. Jadi jangan buru-buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh isi dan substansi dari versi terakhir UU Cipta Kerja ini, ungkapnya. Jadi sungguh sangat lucu jika ada yang masih ngotot demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja karena faktanya dari survei yang dilakukan oleh lembaga kredibel memperlihatkan jika 90,1% masyarakat setuju dengan isi UU tersebut. Bahkan Bank Dunia juga mendukung Omnibus Law karena itu sebagai bentuk pemulihan ekonomi Indonesia. Lalu kenapa pihak oposisi ngotot tolak Omnibus Law berkedok bela buruh? Karena mereka tidak senang Indonesia maju ekonominya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Itu aja. Di tengah situasi pandemik saat ini, semua negara juga merasakan dampaknya dalam hal ekonomi termasuk Indonesia. Dan lucunya, saat virus corona mulai menyebar, ada yang ngotot minta lockdown dengan dalih menyelamatkan rakyat Indonesia. Yang omong lockdown itu pasti orang mampu, orang kaya, dan pihak oposisi. Mereka teriak lockdown karena mereka punya uang banyak, mereka tidak akan pernah memikirkan bagaimana nasib rakyat kecil yang harus banting tulang untuk makan satu hari. Logika sajalah, saat PSBB saja kita merasa kewalahan karena tidak bisa mencari nafkah seperti waktu normal, konon lagi jika lockdown, mau makan apa? Presiden Jokowi tidak mau didikte untuk menerapkan lockdown. Dan hal ini terbukti dalam beberapa bulan kemudian jika lockdown itu malah membuat masyarakat miskin makin miskin dan sengsara. Dan kalau banyak yang miskin maka bisa dijadikan alat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dengan isu tidak becus urus rakyat, licik bukan? Tapi syukurlah, banyak rakyat yang sekarang makin cerdas. Meskipun mereka disuguhi dengan narasi jahat untuk menjelekkan Presiden Jokowi, toh faktanya 66% rakyat merasa puas atas kinerja Presiden Jokowi di tengah situasi pandemi virus corona saat ini. Bahkan beberapa hari yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika mulai terlihat ada pemulihan ekonomi dibandingkan awal terjadinya pandemi COVID-19. Akhir kata, penulis ingin menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi yang tetap kekeh membangun infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia demi anak cucu kita kelak, mengambil tindakan yang tidak populer dengan menolak lockdown agar tidak menyengsarakan rakyat dan tetap bekerja keras dalam senyap demi membangun ekonomi yang mulai pulih dihantam wabah corona ini. Aneh tapi nyata, ternyata masyarakat internasional lebih menghormati Presiden Jokowi dengan memuat nama beliau di beberapa majalah internasional, membuat nama Jalan Jokowi, bahkan membangun Masjid Jokowi. Jika dunia internasional saja mengakui kehebatan Presiden Jokowi, lalu pantaskan ada orang ngaku Indonesia malah mencaci maki Presiden Indonesia yang sah. Hingga saat ini, virus corona masih menjadi momok bagi seluruh penduduk bumi. Ketakutan itu bukan tanpa alasan. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok itu telah menjangkiti hampir seluruh negara di dunia. Hingga hari ini, lebih dari 43 juta orang dinyatakan positif dan tak kurang dari 1,1 juta orang meninggal dunia akibat keganasan virus tersebut. Sungguh teramat tragis, memang tragedi yang saat ini sedang dihadapi oleh 7,4 miliar orang di planet ini. Semua diliputi kecemasan dan ketakutan. Sebab virus tersebut menyerang siapa saja tanpa mengenal usia, latar belakang, serta status sosial. Ada banyak pejabat tinggi negara yang dinyatakan positif terjangkit virus corona dan bahkan meninggal. Kurang hebat apa Amerika Serikat, negara superpower itu? Orang-orang dengan sumber daya manusia terbaik ada di sana. Peralatan kesehatan serta teknologi informasi terkini mereka miliki. Tapi apa yang terjadi? Negara adikuasa itu menjadi negara penyumbang terbesar jumlah pasien positif COVID-19 di dunia. 20% pasien positif ada di Amerika Serikat. Ada pula negara-negara maju lainnya seperti Prancis, Spanyol, Inggris, Italia, Jerman, atau Belanda yang juga seperti tidak mampu mengatasi penyebaran COVID-19 di sana. Segala upaya mereka lakukan termasuk melaksanakan lockdown. Tapi apa yang terjadi? Hingga saat ini mereka belum mampu memutus secara total mata rantai penularan virus. Kabar buruknya lagi, ekonomi negara-negara itu ambruk. Mereka jatuh ke jurang resesi yang amat dalam. Bercermin dari kegagalan itu, membuat Presiden Jokowi tidak ikut latah melaksanakan hal yang sama di Indonesia. Sebab ia sadar betul apa konsekuensinya jika keputusan melockdown Indonesia dilaksanakan. Bukan tidak banyak pihak yang bersuara lantang agar Indonesia segera melakukan isolasi total secara nasional. Desakan itu tidak hanya datang dari kelompok oposisi. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat itu misalnya, sempat ikut bersuara untuk melockdown Jakarta. Konon ia bahkan dikabarkan sudah berkirim surat kepada Presiden agar diizinkan untuk mengarantina ibu kota Jakarta secara penuh. Satu lagi tokoh besar di negeri ini yang juga turut menyampaikan kesetujuannya untuk melaksanakan lockdown adalah Prabowo Subianto, yang saat ini dipercaya oleh Presiden Jokowi menjadi pembantunya mengurusi bidang pertahanan nasional. Ia memilih berbeda dengan komandannya. Lewat ajudannya, ia menyuarakan agar Indonesia di lockdown. Tapi Jokowi tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak memilih opsi lockdown atau karantina wilayah atau apalah namanya itu.
Sebab ia tahu betul apa resiko terburuk dari kebijakan itu, kerusuhan mungkin akan terjadi di mana-mana, Indonesia akan kacau, ekonomi hancur lebur, dan kemiskinan meningkat tajam. Hingga akhirnya Jokowi lebih memilih kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketimbang harus mengisolasi negeri secara total.